Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala amma ba'd. Ini ada sebelum kita lanjutkan kajian kita, ada sebuah pertanyaan. Bagaimana posisi duduk kita tatkala menjadi makmum di sholat subuh atau jumatan, di mana kita mengetahui bahwa imamnya duduk tawaruk? Apakah kita ikut tawaruk atau beda sendiri dengan iftirash? Barakallahu fiik. Khulaso pertanyaannya, kalau imamnya di 2 rakaat atau di 1 tasyahud itu berpendapat duduknya tawaruk, sedangkan makmum berpendapat duduknya iftirash. Apakah dalam kasus ini kita ngikuti imam atau ngikuti prinsipnya makmum? Masalah ini juga ada khilaf di antara para ulama. Poros perselisihannya terletak pada hadis innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Imam dijadikan untuk diikuti ini dalam bab gerakan. Nah, kalau gerakan berarti harusnya imamnya tawaruk, ya kita harus ikut tawaruk kan begitu. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat dalam memahami makna innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Ada yang memahami sesuai dengan zahirnya. Berarti kalau memahami sesuai dengan zahirnya, apa yang dilakukan oleh imam, ya kita ikuti. Imam iftirash, kita iftirash. Imamnya tawaruk, ya kita tawaruk. Bahkan imamnya kunut, kita juga harus kunut. Karena innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Ada memahami lagi makna innama ju'ilal imam liyu'tamma bih idza wafaqal haqqa. Imam diikuti kalau mencocoki kebenaran. Nah, yang saya pilih adalah pendapat yang kedua, apabila mencocoki kebenaran. Nah, kalau mencocoki kebenaran, beda antara kebenaran yang dipilih oleh makmum dan yang dipilih oleh imam, ya masing-masing berjalan sesuai dengan apa yang menjadi pegangannya. Kalau makmum berpegang iftirash, ya iftirash. Makmum tawaruk, ya tawaruk. Imamnya berpegang kunut, ya makmumnya. Ya ini masalah khilafiyah. Makmum berpegang kunut, ya makmum enggak berpegang kunut, enggak usah kunut kan gitu. Jadi innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, itu ada sesuatu yang ditakdirkan imam atau pemimpin diikuti kalau benar, kalau menurut itu, kalau mencocoki kebenaran, kalau enggak ya enggak diikuti kan gitu. Nah, jadi ini masalah khilafiyah di antara mereka. Jadi yang paling saya condongin, ya tidak semua apa yang dipegangi oleh imam dipegangi oleh makmum. Kalau andai kata harus ikut semua yang dipegangi oleh imam, ya ngapain harus belajar juga mana yang paling kuat kan gitu. Ini juga berarti mengorbankan apa yang menjadi kebenarannya, apa yang benar yang dia yakini terhadap apa yang diyakini oleh imam. Jadi akan berefek gak baik kan gitu. Jadi wallahu taala alam, diikat innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih idza wafaqal haqqa. Baik. Terusnya kita lanjutkan masalah sholat. Kita nyampe pada posisi tasyahud. Terakhir kemarin kita belajar posisi telapak tangan kita, bagaimana posisi telapak tangan kita di saat kita tasyahud. Adapun masalah telapak tangan sudah selesai. Kemudian kita belajar kemarin
jari-jari kanan ini ada 3 keadaan yang kemarin kita sebutkan. Keadaan yang pertama, semua jarinya menggenggam kecuali jari telunjuk menggenggam ya. Jari telunjuk ini yang kemarin kita sebutkan. Yang kedua, jari-jari telapak tangan membikin angka 35. Membikin angka 35 dengan cara hinsir, bingsir, wusto digabungkan jadi satu begini. Kemudian jari telunjuk diarahkan ke depan. Kemudian ibham, ibu jari ini diletakkan di tahta sababa. Nah, ini caranya. Ini adalah angka 35. Mana limanya? Limanya adalah ini. Ibu jari dengan apa namanya? Dengan nempel ke jari telunjuk itu angka 5. 5 Arab loh ya. Angka 3-nya mana? Angka 3 ini. Tuh, 2, 3. Ini manjang. 3. Ya kan? Angka 3 Arab. Angka 3 Arab. Jangan angka 3 Indonesia. Angka 35 Arab. Jadi ini angka 5. Ini angka 3. 1, 2, 3 ada memanjang 1. Nah, ini berarti cara kedua. Beda dengan cara pertama. Kalau cara pertama menggenggam. Pokoknya menggenggam aja. Dia genggam aja. Genggam. Terus sababa ya beginilah menggenggamnya. Terserah genggam begini. Sababa lurus. Yang kedua, bikin angka 35. Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala inda Muslim. Karena idza qa'ada fit tasyahud adalah Rasulullah ketika duduk tasyahud wadha'a yadal yusra meletakkan tangannya yang kiri diletakkan pada lututnya yang kiri wa wadha'a yadal yumna 'ala rukbatil yumna meletakkan tangannya yang kanan pada lututnya yang kanan wa aqada 30 wa 50. Maka Rasulullah membikin angka 53 wa asyara bis sababah dan beliau berisyarat dengan jari telunjuknya. Ini cara yang nomor 3. Cara yang nomor 2. Cara yang nomor 3 adalah menggenggam khinsir sama bingsir. Nih, khinsir, bingsir digenggamkan wa yahlikul ibham wal wusta. Jari tengah dengan ibu jari dibikin melingkar. Kemudian wa yusiru bil musabbiha. Nih. Jadi gini caranya. Jelas? Ini namanya cara ketiga. Jari tengah dengan ibu jari dibikin melingkar. Jari kelingking sama jari apa namanya ini? Setelah jari kelingking apa namanya? Jari manis ini. Jari kelingking sama jari manis itu digenggamkan. Kemudian jari telunjuk ini diisyarokan, dibikin ya ditegakkan. Nah, membikin angka begini. Membikin apa? Putaran kayak gini. Ini cara yang nomor 3. Baik. Ini berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala inda Abi Daud dan dikatakan oleh Syekh Al-Albani sanadnya sahih. Wa'il bin Hujr menceritakan bagaimana posisi jari-jari tangannya ketika tasyahud wa qabadha thintaini wa halaqa halqatan. Jadi Rasul itu menggenggam 2 jarinya dan membuat lingkaran. Jadi menggenggam 2 jari kelingking sama jari manis dan membuat lingkaran adalah jari tengah sama ibu jari. Begitulah penjelasan Nabi alaihissalam berkaitan dengan jari-jari tangan ketika duduk tasyahud. Berarti ada 3 cara. 3 cara ini
Ya, sebagaimana pelajaran-pelajaran yang terdahulu itu apa? Itu dibikin gantian tanawu'ul ibadat, beraneka ragam ibadah. Variasi ibadah ya, variasi ibadah. Terkadang menggenggam, terkadang bikin angka 53, terkadang bikin lingkaran. Jadi jangan kok satu aja, dua ditinggalin. Dan sering kami sampaikan, variasi ibadah ini akan berfaedah 3. Yang pertama, tidak merasa bosan. Yang kedua, sunnah akan terjaga dan tidak terlupakan. Yang nomor 3, Anda mengamalkan sunnahnya Nabi. Anda mengamalkan sunnahnya Nabi. Tapi kalau Anda mengamalkan sunnahnya Nabi secara keseluruhan, kalau kita satu ya yang kedua nggak kamu lakukan. Mati sunnahnya Nabi, antum juga nggak bisa mengamalkan sunnahnya Nabi. Tapi kalau antum bervariasi, sebagaimana Nabi alaihissalam bervariasi, maka Anda bisa mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi alaihissalam. Terusnya, hukum isyarah. Dari telunjuk isyarah ini hukumnya apa? Imam Nawawi dalam Syarah Muslim mengatakan bahwasanya ammal isyaratu bil musabbahati famustahabbun indana. Isyarah dengan jari telunjuk itu adalah sunnah. Jadi kalau andai kata enggak isyarah, gemtok wae, ya boleh ya, maksudnya salatnya sah. Cuma dia enggak mendapatkan sunnah. Kemudian meletakkan tangan kiri di paha kiri atau di lutut, begitu pula sebaliknya, itu juga hukumnya sunnah. Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim juga menyebutkan ajma'al ulama sepakat disunahkannya diletakkan tangan itu imma di lutut wa imma di paha. Jadi kalau andai kata tangannya itu diletakkan di tanah gitu kan, ya sah salatnya, cuma enggak nyunah. Jelas? Baik. Asal komentar para ulama dalam bab tadi itu dihukumi sunnah karena memang yang datang dari Nabi adalah perbuatan. Yang datang dalam hadis adalah perbuatan. Dan kaidah asal dalam perbuatan Nabi dalam ilmu usul adalah sunnah. Al-asal perbuatan Nabi adalah sunnah. Dan seterusnya, kapan mulai isyarah? Karena kita lihat sebagian kaum muslimin ketika tasyahud itu genggam dulu, ya di awal itu genggam. Nah nanti kalau sudah sampai tasyahud, syahadat, asyhadu alla ilaha illallah itu langsung berisyarah. Ataukah isyarah itu mulai awal ketika dia tasyahud? Ketika dia duduk tasyahud, sudah start ketika dia tasyahud, dia sudah isyarah. Ataukah isyarahnya itu nanti nunggu pas membaca syahadat atau bagaimana? Nah, kalau kita lihat ulama Syafi'iyah, sebagian Syafi'iyah yang dilakukan oleh rata-rata kaum muslimin di Indonesia, yang kita lihat ini yang mereka bermadzhab Syafi'iyah, itu mereka nunggu dulu. Nunggu sampai membaca asyhadu alla ilaha illallah. Ketika baca asyhadu alla ilaha illallah baru berisyarah. Berarti sebelumnya biasa-biasa aja, normal diletakkan telapak tangannya gitu aja. Tapi kalau sudah asyhadu alla ilaha illallah, baru isyarah. Apakah yang dipegangi oleh mazhab Syafi'iyah ini kira-kira ada enggak dalilnya? Fal jawab, tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Justru nah, karena kita beribadah kepada Allah dengan dalil bukan dengan madhab gitu kan. Jadi jangan dipahami kita ini beribadah kepada Allah dengan madhab. Ini ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u awliya. Kita disuruh ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikuti apa yang Allah turunkan. Dan yang Allah turunkan Quran wa sunnah.
Nah, kita bukan beribadah kepada Allah dengan madhab. Kalau ada kata ibadah dengan Allah dengan madhab, ya mumet nanti itu. Jadi madhab semuanya ya benar semuanya gitu kan. Kebenarannya satu bukan. Nah kalau kebenaran itu beribadah kepada Allah sesuai dengan madhab, berarti kebenaran itu banyak sekali. Nanti muncul madhab baru lagi. Ya. Kalau kita lihat bahirnya hadis Wa'il bin Hujr yang itu diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Wa'il menceritakan kepada kita bagaimana salatnya Nabi. Ra'aitun Nabi alaihi salatu wasalam. Aku melihat Nabi alaihi salatu wasalam qad halaqal ibhama wal wusta. Telah membuat lingkaran ibu jari dengan jari tengah, lihat. Wa rafa'a allati talihima, dan mengangkat tali jari telunjuk ya. Mengangkat jari telunjuk berarti mengangkat ini jari telunjuk. Kapan itu? Yad'u biha, ketika dia berdoa di dalam tasyahud. Ketika dia memulai doa tasyahud. Jadi ketika memulai dia doa tasyahud berarti apa? Isyarah. Ini nasnya hadis. Kadang-kadang nasnya hadis begini kok bisa ya? Ikut madhab itu kan lucu. Harusnya ikut Nabi dong, gak ikut madhab. Syahadat itu syahadatnya ke Nabi atau syahadat ke madhab? Nggak ada asyhadu anna madhab fulan Rasulullah kan? Wah kufur lah kayak gitu. Nah kalau kita beribadah itu di atas dalil ya selesai. Maka zahir hadis jelas sekali ya do'u itu hal warafa allati talihima, Rasul mengangkat jari telunjuknya dalam keadaan dia berdoa. Dalam keadaan berdoa dengan berisyarat tadi. Di saat dia mulai berdoa, dia isyarat. Paham ya? Membaca zikir tasyahud memulai, saat itu pula apa? Adalah isyarat. Nah, kemudian pendapat yang mulai dari awal, tadi mulai berdoa, mulai pula apa? Isyarat, itu adalah pendapat ba'du Malikiyah dan sebagian ulama Syafi'iyah. Jadi Syafi'i ada dua kubu ya. Kubu mulai dari awal, kubu yang kedua ketika mulainya dari syahadat. Baik. Jelas insyaallah difahami. Nah, menggenggam juga. Jadi kan berisyarah ya, menggenggam sama karena isyarah. Karena isyarah itu apa? Pasti berkaitan dengan menggenggam. Oh, bukan kok isyarah sih mana menggenggam belakangan. Ya enggak lah. Isyarah dengan menggenggam adalah satu paket, hanya bisa menggenggam dengan 3 cara tadi loh. Menggenggam, bikin 53 atau bikin apa lagi? Melingkar itu ya otomatis sama dengan berisyarah di satu paket itu. Kemudian seterusnya, isyarah ini ke arah mana ini? Kan ada, kalau kita lihat ada yang ke bawah, ada yang kayak malas ini kan. Jadi isyaratnya aku gini kayak mau turu gitu kan. Ada isyaratnya ke atas gini ya. Atau bagaimana isyarat ini? Yang sunnah ini isyarat kemana ini? Isyarah kita arahkan ke arah kiblat. Dan pandangan mata ini ke arah mana juga? Apakah pandangan mata itu ke arah kiblat atau ke arah mana pandangan mata kita? Jadi jari telunjuk ini kita arahkan kemana? Dan pandangan kita itu kita bawa kemana ini? Kita arahkan kemana ini? Nah hal yang kayak gini loh kadang-kadang kita mengamalkannya tapi nggak tahu ilmunya. Padahal syarat orang itu dapat pahala dalam melakukan ibadah itu harus ada ilmu, harus ada ilmu. Kalau nggak ada ilmu ya nggak bisa lah dapat pahala lah. Makanya ketika ilmu usul mendefinisikan wajib, mendefinisikan sunnah, itu pasti definisi yang paling kuat itu diikat dengan imtithalan. Yusabu fa'iluhu imtithalan. Yang namanya imtithal itu jalankan perintah, jalankan sunnah.
Itu imtithal. Imtithal nggak mungkin kecuali harus tahu ilmunya dulu. Jadi gerakan kita sholat itu bisa jadi dapat gerakan tok tapi nggak dapat pahala karena nggak didasari dengan ilmu. Padahal kalau kita pelajarin dari gerakan per gerakan sebenarnya harus ada kajiannya. Alhamdulillah kita terangkan pergerakan. Pergerakan di dalam sholat kita terangkan. Pergerakan ya, pergerakan. Jadi kita kasih bab pergerakan di dalam sholat. Karena biar kita itu dapat pahala dalam semua menjalankannya. Baik ya. Yang benar isyarah jari telunjuk itu kita hadapkan ke arah kiblat. Yes, jadi jangan ke bawah gini kayak orang mau tidur aja kan. Yang namanya ke arah itu berarti ujungnya bukan ininya ya, ujungnya. Ujungnya ini berarti kita berdirikan tegak lurus ke arah kiblat. Kemudian isyarah itu pandangan kita nggak boleh melampaui isyarahnya. Jadi pandangan kita nggak boleh melampaui dari isyarah kita. Paham ya? Berarti jangan begini. Gini, tapi kita menghadap ke sono. Berarti tidak boleh melampaui. Berarti pandangan kita harus apa? Mengarah atau melihat apa? Jari telunjuk kita. Jangan sampai melampaui, malah melebihi. Kalau melebihi berarti nggak kelihatan apa? Jari telunjuknya. Jadi jangan pandangan kita itu fokus ke arah kiblat sehingga nggak tahu apa? Nggak tahu jari telunjuknya. Kalau nggak tahu jari telunjuknya, berarti itu nggak nyunah. Pandangan dia nggak boleh melebihi, melampaui dari jari telunjuknya. Berarti harus melihat jari telunjuknya. Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar rawahu Ibnu Huzaimah. Ibnu Umar menceritakan bagaimana Rasulullah SAW posisi tangan itu bagaimana? Lihat. Fawadha yadul yumna ala fakhidil yumna wa asara bi usbuhi allatil ibham fil qiblah. Lihat. Rasulullah berisyarah dengan jari yang setelah jari apa ini? Setelah ibu jari, jari telunjuk diisyarahkan fil qiblah ke arah kiblat. Wa rama bi basarihi ilaiha au nahwiha. Dan dia melempar pandangannya ke arah mana? Ke arah isyarahnya. Ke arah isyarah. Dia melempar pandangannya itu ke arah isyarahnya. Ilaiha au nah, ke arah isyarah atau yang semisal isyarah. Jadi kita ke arah isyarah atau semisal isyarah. Berarti nggak boleh melampaui dari isyarah. Walaupun nggak ke isyarah sama sekali, tapi kita ke samping dikitnya ya kan. Tapi nggak boleh melampauinya. Jadi ini isyarah kita gini. Kita mau lihat ini atau lihat ya gini. Jadi kita pandangan kita nggak ke arah kiblat, tapi ke arah isyarah atau semisal isyarah. Semisal isyarah. Baik. Kemudian boleh nggak isyarah dengan dua jari? Jari tangan isyarah, jari kiri isyarah. Ini jelas menyelisihi apa? Sunnahnya Nabi SAW. Nabi mengajarkan kepada kita dengan satu jari untuk berisyarah. Jari untuk berisyarah. Yaitu jari apa? Sababah. Jari sababah. Telunjuk jari. Jari telunjuk. Kemudian apa hikmah dari isyarah itu? Kenapa sih pakai isyarah? Apa hikmah dari isyarah itu? Dijelaskan oleh Nafi' dari Ibnu Umar yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Kana Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma idza jala fi shalah wada'a yadayhi ala rukbatayhi wa asara bi usbu'ihi wa adbaha bi basari. Berisyarah dengan jari telunjuknya dan dia ikutkan dengan pandangannya. Berarti pandangannya mengarah ke isyarah. Tsumma qala Rasulullah la hiya ashaddu 'ala syaitani minal hadid. Isyarah itu lebih sangat memukul kepada syaitan daripada besi.
Masya Allah. Jadi besi dipukulkan ke syaitan, ya mungkin loro lah kan. Tapi lebih sakit lagi kalau Anda apa? Berisyarat. Paham ya? Tapi jangan dipahami. Jangan dipahami berarti gerakan juga tambah lebih. Logikanya kan tambah diputer-puter biar tambah sakit. Loh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menyebutkan menggerak-gerakkan, menyebutkan isyarat. Ini kan urusan ibadah, kita akan bahas nanti. Urusan ibadah itu terikat dengan dalil. Apalagi berkaitan dengan ilmu ghaib. Masalah ghaib ini kan berisyarat dengan jari telunjuk itu sungguh lebih sakit kepada syaitan, lebih sakit untuk syaitan ya daripada besi. Itu yang tertera di dalam hadis itu hanya isyarat. Bab gerakan menggerak-gerakkan ini beda babnya nanti. Jangan antum ambil ini, nanti antum langsung tambah digerakkan, diputer-puter itu tambah lebih sakit. Ini berarti antum pakai logikanya antum. Nggak bisa karena bab ibadah itu terikat dengan dalil. Nah, sekarang menggerakkan itu hadisnya sahih atau enggak? Ini kita akan bahas nanti insya Allah. Kalau memang sahih, nggak apa-apa. Antum gerakan ya apa-apa kan. Tapi sebatas menggerakkan aja, orang berkeyakinan gerakan tambah loro, tambah sakit setonnya. Itu berarti akal kamu. Ini gak bisa, kita butuh dalil. Atau gak pakai logika. Berisyarat aja sakit, apa maneh, apalagi gitu kan. Lebih sakit. Itu logika. Karena ini terkait dengan ghaibiyah yang kita gak bisa harus terikat dengan dalil. Isyarat. Justru kalau malah gak sesuai dengan dalil ya malah gak usah isyarat giniin wae. Pukul aja Pak. Jadi gini terus kayak gini terus. Biar tambah lebih sakit. Lah kan logika. Dia setan kan musuh kita. Jadi kalau isyarat itu apa jenenge? Itu lebih sakit daripada besi ya, digerakkan lebih sakit. Logikanya ya soto naik. Jadi start tuh kayak olahraga ngono. Ini terus ya itu malah apa kayak gini ini kan. Jadi nggak begitu cara main dalam memahami agama. Agama butuh dipahami dengan dalil bukan dengan akal. Baik, apakah dalam berisyarat itu kita gerak-gerakan? Ini masalah rame di antara ahlul ilmi, qodiman wa haditsan atau dari kalangan ahlul ilmi. Sekarang juga mereka berbeda pendapat dan dahulu juga berbeda pendapat. Poros perbedaannya adalah kembali kepada sebuah hadis. Hadis Zaidah bin Qudamah ini menambahi wa yuharrik wa menggerak-gerakkannya. Dan kita akan bahas insyaallah besok. Nantikan besok insyaallah bagaimana sisi ilmu hadisnya di dalam bab ini. Apakah yang kuat itu adalah menggerak-gerakkan ataukah yang kuat itu adalah hanya sekedar isyarat tidak menggerak-gerakkan. Insyaallah kita akan bahas besok. Subhanakallahumma hamdik. Besok hari apa? Ya. Hari Minggu insyaallah. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.